Halo, kali ini saya masih membahas mengenai Bitcoin dan sekarang saya akan cenderung membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan Bitcoin dengan cloud mining. Cloud mining di sini sendiri yang berarti kita menambang di artikan saja dengan menambang di server orang lain atau di tempat orang lain. Bagaimana cara kerjanya? Secara sepintas kita bisa mengatakan bahwa cloud mining adalah salah satu jenis investasi di mana kita menyimpan dana kita di satu perusahaan mining atau di suatu perusahaan yang memiliki miner Bitcoin yang terdapat di luar negeri. Karena kenapa kita menggunakan bahasa luar negeri, karena jika kita logikakan, jika ada seseorang atau perusahaan yang memiliki miner di Indonesia, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama karena daya atau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan miner tersebut di Indonesia akan sangat mahal, apalagi sekarang ada kenaikan tarif listrik di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kita akan memilih atau disarankan untuk memilih cloud mining atau perusahaan cloud mining di luar negeri yang cenderung tarif listriknya tergolong murah meriah. Jadi ketika mereka melakukan mining Bitcoin, diharapkan perawatan lebih sedikit daripada modal yang kita keluarkan, yang hasilnya adalah keuntungan dari Bitcoin tersebut bisa kita andalkan atau tergolong dalam keuntungan. Oke, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menentukan atau memilih perusahaan cloud mining yang bisa kita percayai untuk menyimpan uang kita. Langsung saja, ini adalah bukan teori, ini berdasarkan kepada apa yang telah saya alami dan rekan-rekan penggemar Bitcoin alami di tahun-tahun belakangan. Jadi ini bukan berdasarkan teori, namun berdasarkan pengalaman dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Di sini saya tuliskan tip memilih cloud mining Bitcoin. 1. Ketika Anda memilih satu perusahaan cloud mining, Anda harus memperhatikan dan menganalisa keuntungan. Maksud keuntungan di sini adalah masuk akal atau tidak. Di tahun-tahun belakangan, ada perusahaan cloud mining yang menawarkan untung yang sangat besar dari modal yang kita keluarkan. Mereka menawarkan profit setiap hari yang konsisten dan mereka tergolong memberikan keuntungan yang besar. Namun di akhir-akhir cerita mereka kabur membawa uang-uang nasabah dan dinyatakan scam atau tutup. Ini tidak kita harapkan karena kita berniat tidak mengharapkan hal seperti itu, apalagi kita menyimpan uang yang sangat besar. Jadi kita harus benar-benar menganalisa keuntungan masuk akal atau tidak, karena kenyataannya dalam mining Bitcoin, blok yang dihasilkan setiap harinya itu tidak tentu. Jadi jika ada perusahaan yang menawarkan kepada Anda keuntungan yang konsisten setiap hari, apalagi besar, itu patut kita pertanyakan. Karena ada dan telah terjadi bahwa satu perusahaan menawarkan keuntungan besar karena mereka menggunakan sistem piramid yang jadi mereka memutarkan uang mereka dari orang-orang yang deposit kepada orang-orang yang sudah melakukan deposit di awal. Jadi seperti
seperti Ponzi. Kalau Anda mengetahui dalam istilah bisnis online ada yang menggunakan sistem Ponzi, jadi piramida. Yang untung itu yang pertama daftar, yang terakhir daftar insya Allah rugi, dan itu tidak dianjurkan dalam berbisnis di bidang Bitcoin, karena akhir-akhirnya Anda akan mengalami kerugian walaupun di awal-awal mereka menawarkan ROI atau balik modal yang cepat dan keuntungan yang besar. Oke, yang kedua adalah pelajari profil dan sejarah perusahaan. Anda bisa melihat secara mudah, Anda bisa mencari tahu dari domain website perusahaan tersebut. Misalkan website tersebut baru terbentuk beberapa tahun ke belakang, misalnya sudah 3 tahun atau 4 tahun, atau yang lebih bagus sudah sangat lama. Anda bisa perkirakan antara 4 tahun 5 tahun, karena Bitcoin populer antara tahun 2010, 2011 dan kebelakangan ini. Jadi Anda bisa menganalisa, mempelajari profil di forum-forum, profil mengenai tindak lanjut dari atau tingkah laku dari para netizen terhadap perusahaan cloud mining tersebut. Jika banyak atau terdapat komentar-komentar buruk atau review buruk dari perusahaan tersebut, maka sebaiknya Anda tidak memilih perusahaan tersebut untuk menyimpan uang Anda. Yang ketiga adalah apakah memiliki program referral. Ini memang terlihat menarik. Kebanyakan dari perusahaan cloud mining menawarkan program-program referral. Mungkin saja ada perusahaan, dan tidak semuanya yang memiliki program referral akan terlihat buruk. Namun ini bisa menjadi satu indikasi bahwa perusahaan tersebut memang mengandalkan atau menitik beratkan perekrutan anggota-anggota baru demi kelangsungan perusahaannya. Jadi jika ada perusahaan cloud mining Bitcoin yang menawarkan program referral kepada Anda, seperti jika Anda memasukkan anggota baru, Anda akan mendapatkan bonus bla 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 bla, itu bisa Anda, untuk menambah kehati-hatian Anda, lebih baik Anda menghindari perusahaan-perusahaan seperti ini, karena ada perusahaan yang benar-benar tidak menawarkan program referral karena memang tidak dibutuhkan. Untuk apa program referral tersebut? Bonusnya juga tidak besar-besar amat. Oke. Yang selanjutnya, apakah memiliki farm miner Bitcoin sendiri? Biasanya di website perusahaan cloud mining mereka memperlihatkan foto-foto CEO yang sedang berpose di farm miner mereka. Jadi miner ditumpuk, di belakangnya berapa miner, berderet ke belakang berapa ratus miner, mereka dipoto. Biasanya seperti itu. Anda bisa meneliti, melihat, menganalisa apakah benar-benar itu CEO mereka, atau apakah miner tersebut benar-benar milik mereka, dan apakah tidak sama sekali mencantumkan foto miner mereka dan tidak menyebutkan farm mereka di mana tempatnya. Itu lebih baik Anda hindari perusahaan yang tidak memiliki atau ketidakjelasan farm miner mereka. Oke, yang kelima selanjutnya, miner apa saja yang digunakan. Jadi istilah miner ini adalah secara mudahnya kita jelaskan sebagai mesin untuk mencari atau mendapatkan Bitcoin. Jadi mesin ini pengurai kode, karena Bitcoin sebenarnya adalah kode-kode pemrograman yang saya juga kurang mengerti. Yang penting adalah apakah mereka
benar-benar untuk meyakinkan kita. Jadi miner apa yang mereka gunakan? Misalkan mereka menggunakan miner Antminer buatan Bitmain S7 dan S9. Itu kan sekarang lagi populer dan banyak digunakan. Jadi bisa kita artikan bahwa perusahaan tersebut up to date. Jadi masuk akal lah jika mereka menggunakan miner tersebut karena memang masih menguntungkan dan masuk akal jika digunakan sekarang ini. Oke, yang selanjutnya, apakah memiliki kontak dan support yang jelas? Biasanya, menurut pengalaman saya pribadi, dahulu kala atau tahun-tahun kemarin, perusahaan yang scam tersebut, perusahaan cloud mining yang scam kebanyakan tidak memiliki kontak dan support yang jelas. Jadi misalkan nomor telepon, email, atau kontak personnya tidak jelas jika dihubungi. Ada banyak website luar negeri yang mengulas perusahaan-perusahaan cloud mining, termasuk di dalamnya support dan kontak yang dihubungi nyambung atau tidak, dan Anda bisa mencari tahu hal tersebut. Jika mereka memiliki kontak dan support yang tidak jelas, hindari juga perusahaan-perusahaan tersebut. Yang selanjutnya 7, apakah bisa menarik modal? Nah, ini titik beratnya. Jadi, apakah perusahaan cloud mining tersebut menawarkan opsi kepada Anda? Adakah opsi di sana untuk menarik modal secara spontan atau kapan saja? Ini menjadi penting karena kita menaruh uang kepada mereka. Jadi jika perusahaan tersebut tidak menyediakan atau tidak membolehkan Anda menarik modal sesuai keinginan Anda harus banyak bertanya-tanya, bagaimana dong kita setelah menyimpan uang di mereka, jika terjadi sesuatu apakah kita bisa menarik modal kita? Nah, itu dia pertanyaannya. Sebab kebanyakan yang scam adalah seperti itu. Jadi kita setelah deposit Bitcoin ke mereka, kita tidak bisa mengambil dana kita hanya bisa menunggu dan terus menunggu hingga balik modal dan memiliki keuntungan. Ini sangat melelahkan karena menunggu dan menunggu. Jadi Anda lebih baik mencari perusahaan cloud mining yang bisa menyimpan modal secepatnya dan menarik modal secepatnya untuk jaga-jaga. Oke. Yang ke-8 ada interface website yang profesional. Mengapa ini menjadi penting? Karena kebanyakan website yang scam itu interface atau tatap muka dari websitenya monoton seperti itu saja dan terlihat sangat-sangat sederhana. Anda bayangkan jika perusahaan yang besar mengelola keuangan besar, namun websitenya seperti itu saja, Anda pun sepintas akan merasa, apakah ini benar perusahaan atau main-main, gitu kan? Oke, sementara ini itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tips memilih cloud mining atau perusahaan cloud mining yang terpercaya. Semoga Anda bisa cepat menemukan yang cocok sesuai hati Anda tempat mining Bitcoin supaya kita bisa meraup sebanyak-banyaknya Bitcoin sebelum tahun 2020, karena tahun 2020 akan ada halving days dan kita mudah-mudahan cepat memiliki Bitcoin sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa.